Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz bakal jelaskan slide pertama yang kemarin Ustadz kasih ya. Yang ini tidak perlu dijelaskan yang bagian what's the meaning of physics. Ini sudah kalian ringkas ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya tinggal kalian baca aja, tinggal kalian pahami. Yang Ustadz mau jelaskan adalah bagian sini. Bagian dari besaran, satuan, dan dimensi. Oke. Oke. Dah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Dah, besaran ini ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan ya. Satuan ini adalah sebagai pembanding dalam pengukuran. Di fisika kita selalu menggunakan satuan SI, satuan internasional. Nanti kalian bisa lihat di tabel. Kemudian setelah satuan karena akan belajar yang namanya dimensi. Dimensi ini digunakan untuk mengetahui, jadi misalnya ada rumus satu, rumus dua. Rumus satu tuh mencari misalnya A, misalnya mencari gaya. Terus rumus kedua juga mencari gaya tapi dengan cara yang beda. Nanti dimensi inilah yang akan menentukan apakah rumus yang pertama yang mencari gaya dan rumus kedua yang mencari gaya itu apakah sama hasilnya. Itu kita bisa gunakan dimensi. Oke. Kita lanjut. Ini adalah tabel besaran satuan dan dimensi. Yang ini Ustadz ambil besaran pokok, jadi bukan besaran turunan. Jadi besaran pokok ini kalian harus hafal. Hafal ya, dari panjang sampai jumlah zat. Ini harus dihafal. Dah, ini satuan internasionalnya. Udah tahu ya kalau panjang itu satuan internasionalnya kilogram. Ini lambangnya. Oke. Dah, suhu ternyata bukan Celcius, tapi suhu itu adalah Kelvin. Dan Kelvin tidak memakai derajat, jadi langsung aja K besar. Oke. Dah, yang ini adalah dimensi. Jadi, dimensi itu selalu menggunakan huruf besar. Mungkin yang beda di sini ya, suhu. Suhu ini bacanya theta ini. Ini theta ya. Jadi ada M, L, T, theta, I, J sama N. Dah, dan dimensi selalu menggunakan kurung siku, selalu menggunakan kurung siku. Oke ya, semoga bisa dimengerti dan ini kalian harus hafal. Besaran pokok panjang apa, dimensinya, semuanya ini harus hafal bagian ini. Untuk besaran pokok, besaran turunan lanjut di sini ya. Dah, besaran turunan itu apa sih? Jadi besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari besaran-besaran pokok. Oke. Dah, misalnya contoh. Oke ya, ulang ya. Jadi besaran turunan ini di luar dari eh, 7 besaran pokok ini. Di luar dari 7 besaran pokok ini adalah besaran turunan. Dan besaran turunan ini di dalamnya ada besaran pokok. Oke, semoga bisa dipahami. Pertama, misalnya contoh ada luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Dah, panjang ini kan satuannya apa? Meter. Dan lebar ini satuannya meter. Berarti satuan dari luas meter kuadrat. Ini udah tahu ya, satuan dari luas itu meter kuadrat. Ini satuannya meter, ini satuannya meter. Meter kali meter jadi meter pangkat 2. Dah, mau cari dimensinya gimana? Kamu lihat di tabel sebelumnya. Meter, meter itu dimensinya apa? Kita balik ke slide sebelumnya. Meter itu besaran pokok dari, oh maaf, ini kebalik ya. Massa yang kilogram ini panjang meter ini ya, sorry ya. Jadi meter ini kebalik nih bagian sini. Dah, tapi yang ini benar. Berarti ini meter, meter, L. Oke, jadi dimensi dari meter itu adalah L. L itu kepanjangan dari length, panjang ya. L. Jadi makanya di sini L. Karena di sini meter kuadrat, makanya di sini L kuadrat. Nah, contoh lagi ini ya, volume. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kan satuannya apa? Meter. Ini meter, ini meter. Berarti meter pangkat 3. Dan meter ini adalah dimensinya adalah L. Makanya di sini L pangkat 3. Oke. Nah, kita lanjut ke yang tingkat berikutnya. Misalnya kecepatan. Kan tahu kan rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, S per T. Nah, S ini satuannya apa? Satuannya adalah meter. Meter. Oke, di sini meter. Per waktu. Waktu satuannya apa? Sekon. Berarti satuan dari kecepatan adalah meter per
second. Dah, mau cari dimensinya bagaimana? Dah, meter ini dimensinya adalah L. Oke, per T, per S ya, sorry ya, ini per S. S ini apa? S ini second. Kita mundur ke belakang. Second. Second ini waktu ya. Dimensinya adalah T. Makanya di sini kita buat L T. Oke. Dah, kenapa sih di sini T pangkat min 1? Kenapa nggak T aja? Karena di bagian sini kan meter per second. Meter per second ya. Kan harusnya L per T kan? L per T. Karena bagian per T-nya kita mau naikkan ke atas, jadi makanya T pangkat min 1 gitu ya. Jadi Ustadz ulangi ya. Kan ini satuan dari kecepatan meter per second. M ini meter ini dimensinya L. Second dimensinya T. Harusnya kan L per T. Tapi kalau penulisan dimensi tidak ada pernya. Jadi yang pernya dinaikkan ke atas. Jadi second atau T, dimensi T itu dinaikkan ke atas. Kalau dinaikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Dah, kita lihat lagi di sini kan second. Berarti kan dimensinya T. Berarti kan cuma pangkat 1. Kalau dinaikkan ke atas jadi T pangkat min 1. Jadi pernya hilang karena kita udah bikin min di sini. T-nya pangkat min 1. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat di percepatan. Percepatan ini satuannya meter per second kuadrat. Dah, coba lihat. Ini meter dimensinya L. S kuadrat. S kuadrat kan second kuadrat ya. Second itu dimensinya adalah T. Berarti kan harusnya L per T kuadrat. Bener ya? Tapi harusnya L per T kuadrat. Tapi di dimensi tidak ada per. Berarti T-nya dinaikkan ke atas. Jadi min. Jadi awalnya L per T pangkat 2. Jadinya L kali T pangkat min 2. Oke ya. Jadi yang di bawah per dinaikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Oke. Dah, di sini ada tugas buat kalian untuk mengisi titik-titik yang kosong pada tabel ini. Misalnya ada gaya. Gaya kan rumusnya massa kali percepatan. Kamu cari satuan internasionalnya apa dari sini. Oke. Caranya gimana? Misalnya gini. Gaya, ini kan massa kali percepatan. Massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Kilogram ya. Dah, percepatan apa? Yang ini berarti ini kan percepatan. Ini kilogram, berarti nanti kilogram kali meter per second kuadrat. Kamu cek bener nggak dimensinya ini. Oke, jadi tugas kamu itu ngisi yang titik-titik kosong aja bagian sini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke, dah, yang bagian rumus ini kamu bisa cari di internet atau di Google. Apa sih rumus massa jenis? Apa sih rumus momentum? Oke, yang ini kamu coba cari. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Oke, ini section break tugas 2, istilah tabel yang masih kosong. Yang sesuai tadi Ustadz jelaskan, kamu isi yang bagian sini yang kosong. Jadi lengkapnya yang ini ya. Oke, lanjut. Ini adalah subbab terakhir dari bab pertama kita adalah pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur tersebut. Nah, alat ukur yang akan kita bahas di sini ada dua karena ini standar dari UN ya. Kita ambil jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong, oke. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang benda dengan panjang maksimal 10 cm. Dan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang memiliki panjang maksimum 25 mm. Jadi, kalau jangka sorong itu pakai satuan cm, kalau mikrometer skrup pakai satuan mm. Dah, ini kelanjutannya kita bahas di slide berikutnya atau di video berikutnya. Dah, jadi untuk slide yang ini, video yang ini kamu kerjakan di section break tugas 2. Oke. Kamu kumpulkan biasa pakai email ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.